Baik, halo semuanya. Selamat berjumpa dalam video mata kuliah pengolahan citra digital ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kompresi citra. Oke, jadi bayangkan ya kita memiliki sebuah data film ya dengan durasi sepanjang 2 jam dengan satu framenya itu memiliki resolusi 720 dikali 480 eh, dan setiap pixelnya ya itu menggunakan channel RGB dengan masing-masing channel itu 8 bit, maka satu pixel itu dia membutuhkan 24 bit ya. Maka untuk satu frame dia membutuhkan 720 dikali 480 dikali 24 bit eh, untuk satu frame ya. Jika misalkan video itu ya eh, memiliki frame rate sebesar 30 frame per second, maka eh, untuk 1 detik ya, untuk 1 detik dia butuh penyimpanan sebesar 30 dikali 720 dikali 480 dikali 24 bit ya. Nah, sedangkan videonya sepanjang 2 jam. Maka total bit yang diperlukan itu adalah 2 dikali 1 jam itu 3.600 detik. Ya. Maka 2 dikali 3.600 dikali 30 dikali 720 dikali 480 dikali 24 bit. Atau totalnya adalah sekitar 224 gigabyte ya, penyimpanan yang kita butuhkan. Nah, dengan besar ya 224 GB tersebut kita butuh sekitar 27 keping DVD yang masing-masing memiliki kapasitas penyimpanan 8,5 GB ya, sehingga kita butuh sekitar 27 keping CD ya, keping DVD ya, mohon maaf, untuk menyimpan satu film saja ya. Nah, kalau kita ingin menyimpannya dalam satu keping DVD saja bagaimana? Maka kita harus melakukan kompresi ya. Kita harus melakukan kompresi dengan berapa kali kita harus mengompresinya, berapa kali lebih kecil ya. Maka kita harus mengompresi 26,3 kali lebih kecil daripada ukuran aslinya sehingga dia bisa muat di dalam satu keping DVD. Dan eh, faktor faktor kompresi itu ya harus lebih besar lagi kalau misalkan yang kita ingin simpan itu adalah video dengan format HD ya, di mana HD itu resolusinya adalah 1920 dikali 1080 atau sering disebut juga 1080p. Nah, maka di sini kita melihat ya sangat diperlukan yang namanya kompresi citra untuk memungkinkan kita bisa menyimpan eh, data yang citra berukuran besar ya dan banyak ya di dalam media penyimpanan yang terbatas. Nah, kegunaan lainnya ya termasuk juga dalam remote sensing, kemudian juga dalam pencitraan medis ya, di mana citra-citra medis itu umumnya memiliki resolusi yang tinggi ya, karena dia sensitif ya, sehingga dia butuh resolusi yang besar supaya tidak ada ciri yang hilang di dalam citranya. Dalam video conference ya, karena kita butuh eh, data yang lebih kecil sehingga transmisi atau pengiriman data itu bisa menjadi lebih cepat ya. Dan juga dalam pengiriman faksimal. Nah, problem yang ingin diselesaikan ya dengan adanya kompresi citra itu ya pada umumnya itu dua ya. Bagaimana kemudian bisa menyediakan teknik kompresi untuk bisa mengurangi ya kebutuhan terhadap penyimpanan data ya. Dan yang kedua adalah menggunakan kompresi untuk mengurangi kebutuhan terhadap bandwidth pada saat pengiriman data. Nah, sehingga nanti kualitas video ya yang dikirimkan ya kualitas gambar yang dikirimkan itu bisa
tetap baik ya. Maka solusi yang di apa di yang mungkin ya dilakukan ya itu adalah kalau tidak menambahkan bandwidth atau menambahkan storage ya mau tidak mau harus melakukan kompresi ya. Kompresinya terutama terhadap citra. Nah, eh, berdasarkan kebutuhan tadi ya, kompresi citra itu digunakan terutama untuk dua tugas. Yang pertama dalam pengiriman data ya, supaya pengirimannya bisa menjadi lebih cepat dan kualitas videonya bisa tetap terjaga dengan baik. Yang kedua adalah dalam penyimpanan data, supaya data yang besar tadi itu bisa tersimpan dalam media penyimpanan yang terbatas. Ya. Nah, eh, bagaimana metode kompresi data yang baik ya? Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah waktu untuk melakukan kompresi dan dekompresi ya. Nah, kompresi ya kita tahu ya proses tadi memanfaatkan data ya dalam hal ini citra menjadi berukuran lebih kecil ya. Sedangkan dekompresi itu sebaliknya. Bagaimana melakukan proses kebalikan dari kompresi dari data yang kecil itu dikembalikan lagi kembali menjadi citra awal ya. Nah, tentu kita berharap waktu kompresi dan dekompresi ini menjadi kecil ya, sehingga dia tidak mempengaruhi kualitas dari proses yang dilakukan ya, terutama misalkan pada proses pengiriman, di mana kompresi dan dekompresi itu dilakukan secara langsung ya. Pada saat pengiriman terjadi, kompresi dan dekompresi itu dilakukan sehingga kita ingin supaya misalkan dalam video conference tadi ya, harusnya video conference, eh, kualitas videonya tetap baik. Ya. Nah, supaya kualitas video tetap baik, tentu kita tidak ingin ada delay. Ya. Supaya delaynya sekecil mungkin, maka waktu kompres dan dekompresnya juga harus sekecil mungkin. Kemudian yang kedua adalah memori yang dibutuhkan. Ya, di sini kita akan tentu sangat memperhatikan jumlah memori yang eh, dibutuhkan setelah ya citra itu dikompresi. Kemudian yang ketiga adalah fidelity ya atau seberapa besar informasi yang hilang pada saat kompresi terjadi ya. Tentu yang kita berharap ya kompresi itu tidak mengurangi ya informasi penting yang ada di dalam citra ya. Maka fidelity ini ya atau information loss ini harus sekecil mungkin ya. Nanti kita akan lihat ada teknik kompresi yang dua kategori ya. Ada yang lossless, ada yang lossy. Kalau lossless itu tidak tidak ada informasi yang hilang, ya. Tapi eh, hasil kompresinya itu biasanya tidak lebih kecil ya dibandingkan teknik yang lossy. Kalau yang lossy itu ada informasi yang hilang, tapi hasil kompresinya jauh lebih kecil dibandingkan metode yang lossless. Jadi ada trade-off-nya. Kemudian yang berikutnya adalah format dari citra ini harus cocok untuk transmisi ya dan juga penyimpanan data. Nah, kompresi citra itu menggunakan dua komponen. Yang pertama itu encoder ya atau komponen untuk melakukan kompresinya itu sendiri dan yang kedua decoder yang melakukan dekompresi ya. Nah, prinsip dari kompresi citra ya ini sekali lagi dalam kompresi citra ya atau kompresi secara umum ya. Itu adalah menghilangkan redundansi, menghilangkan redundansi data ya. Karena dalam kompresi ya, data yang redundan itu dianggap tidak signifikan ya dibanding data yang redundan itu dianggap tidak signifikan, tidak penting ya, dibanding dengan data yang tidak redundan atau data yang unik ya. Ini tentu berlaku hanya untuk kompresi ya. Kalau dalam kasus yang lain selain kompresi ya, maka prinsip ini belum tentu berlaku ya. Nah, maka eh, encoder ya atau bahasa lainnya kompresor ya. Nah, ini digunakan untuk
menghilangkan redundansi data tersebut ya. Ingat, yang dihilangkan redundansinya, bukan datanya. Ya, datanya tetap, tapi redundansi dari datanya itu yang dihilangkan. Ya. Nah, encoder dan decoder ini ya biasanya digunakan secara berpasangan ya. Makanya bagi kita yang mungkin eh, terbiasa dengan pemrosesan video ya, mungkin kenal dengan istilah kodek ya. Jadi kodek itu sebenarnya encoder decoder ya, serangkaian eh, fungsi yang di dalamnya sudah menyediakan eh, proses encoder dan juga decoder. Ya, encoder itu pada saat videonya selesai diproses dan disimpan di media penyimpanan, dan decoder itu pada saat videonya itu dari media penyimpanan kemudian ditampilkan. Nah, ya digunakannya di situ. Tapi disimpannya, digunakannya ya apa fungsinya itu sudah ada secara berpasangan. Kemudian, nah ini flow ya, flow dari kompresi citra ya, mulai dari source encoder ya, kemudian channel encoder, channel ini pada saat dia ditransmisikan ya, ya, kemudian ya ditransmisikan atau bisa juga disimpan ya, kemudian pada saat ingin dipakai ya, dipakai atau diakses atau ditampilkan ya, maka dia di decode atau dekompres. Ya. Oke, nah data redundansi ya, data redundansi ini satu konsep yang penting dalam kompresi data ya. Jadi eh, data kompresi itu intinya adalah menghilangkan ya atau mengurangi jumlah data yang dibutuhkan untuk merepresentasikan informasi. Ya. Nah, konsep yang penting digunakan adalah data redundansi tadi. Ya. Data redundansi itu apa? Kemunculan berulang. Ya, jadi data yang munculnya berulang. Ya, di mana bagi sudut pandang kompresi, data yang muncul berulang ini dianggap tidak tidak relevan ya. Informasi yang diberikan oleh data yang redundan ini tidak relevan ya. Sekali lagi ini sudut pandang kompresi ya. Tentu akan berbeda kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang proses yang lain ya, misalkan klasifikasi. Nah, ini sangat berbeda pasti dengan kompresi gitu. Maka data redundansi ini adalah isu yang paling penting dalam kompresi data, khususnya kompresi citra ya. Nah, misalkan ya kita memiliki N1 dan N2 ya. Ini adalah jumlah eh, informasi ya yang dibawa oleh eh, dua data ya yang merepresentasikan sebenarnya informasinya sama ya. Tapi N1 dan N2 ini data yang berbeda, tapi informasinya sama. Nah, maka eh, redundansi relatif ya, ini didefinisikan sebagai 1 dikurangi 1 per CR, di mana CR itu sering disebut sebagai rasio kompresi, di mana rasio kompresi itu sendiri adalah perbandingan antara dua data yang berbeda namun informasi yang dikandungnya sama. Ya. Misalkan N1 ini adalah data atau citra asli, sedangkan N2 ini adalah citra yang dikompresi. Ya. Maka kompresi rasionya tadi adalah perbandingan antara citra asli ya, dengan citra yang dikompresi. Dan redundansinya adalah 1 dikurangi 1 per rasio kompresi tadi. Nah, eh, kita akan lihat ya bahwa eh, redundansi itu tidak akan muncul ketika ya ukuran data setelah dikompresi itu ternyata sama saja dengan ukuran sebelum dikompresi. Ya, maka kok rasio kompresinya itu adalah 1 dan redundansinya itu pasti akan 0. Ya.
Kemudian datanya redundansinya itu tinggi jika ya jika citra sebelum dikompresi itu ukurannya jauh lebih besar daripada citra setelah dikompresi, yang mengakibatkan rasio kompresinya itu sangat besar sehingga redundansinya itu mendekati satu, ya, nilai redundansinya mendekati satu, ya. Sedangkan yang tidak diinginkan kalau ternyata data setelah dikompresi malah lebih besar, dan ini seperti ya ini jarang muncul, ya, jarang terjadi. Akan tetapi yang tergantung metodenya, ya, karena metodenya itu bisa saja malah menghasilkan, ketika kita salah menggunakan metode kompresi, ya, yang terjadi malah bisa jadi sebaliknya, ya. Ya, sehingga yang terjadi nanti ukuran setelah dikompresi malah jauh lebih besar daripada ukuran sebelum dikompresi, sehingga rasio kompresinya sangat kecil mendekati nol, dan rasio dan redundansinya malah sangat menjadi sangat sangat besar, ya, sangat besar. Dan ini yang tentu tidak diinginkan, ya. Nah, rasio kompresi 20 sebesar 20, ya, maksudnya adalah data aslinya itu menyediakan eh, 20 informasi, ya, untuk setiap satu eh, apa jadi rasio kompresi 20 itu maksudnya setiap 20 eh, bagian, ya, atau mungkin kita gampangnya menyebutnya bit, ya. Setiap 20 bit dari data asli itu menyediakan informasi yang sama dengan satu bit pada data yang dikompresi, ya. Ya, jadi rasio kompresi maksudnya itu, ya. Jadi 20 banding 1, misalkan, ya. 20 bit pada data A. Nah, itu nilainya sama dengan satu bit pada data B. Seperti itu, ya. Nah, ada 3 tipe data redundansi. Yang pertama, coding redundansi. Yang kedua, spasial dan temporal. Dan yang ketiga, irrelevant information. Ya, kita akan lihat, ya, jenis-jenisnya, ya. Yang pertama itu adalah spasial dan temporal redundancy. Ini disebut juga sebagai interpixel redundancy, ya. Ya. Nah, hal ini dikarenakan pixel pada eh, array 2 dimensi biasanya berkorelasi secara spasial. Ya, maksudnya biasanya antara satu pixel dengan pixel tetangganya itu dia berkaitan, ya, entah sama atau entah dia berhubungan, ya. Sehingga sebenarnya informasi dari tetangganya itu bisa diwakili oleh informasi pada pixel itu saja. Sebenarnya seperti itu konsep dasar. Nah, sedangkan pada video, ya, video itu lebih terlihat lagi, ya, karena tidak hanya spasial, ya, tidak hanya spasial, tapi juga bersifat temporal, ya, karena biasanya, ya, eh, objek itu dia tidak akan terjadi perubahan yang sangat signifikan antara frame, ya. Jadi misalkan anggaplah kita punya objek daun, ya. Ya, pergerakan objek daun antar frame itu biasanya tidak akan terlalu signifikan. Atau kita sebutlah misalkan objek yang bergerak cukup cepat, misalkan seperti misalkan api, ya. Ya. Api pun sama seperti itu, ya. Pergerakannya walaupun cepat di mata kita, akan tetapi di dalam video, ya, anggaplah misalkan yang berdurasi 30 frame per second, ya, memiliki frame rate 30 frame per second, itu antara satu frame dengan frame yang lain pergerakannya itu tidak perubahan pikselnya tidak terlalu signifikan. Nah, yang tidak berubah itu yang disebut sebagai temporal redundancy, ya. Misalkan api, ya. Api itu pergerakan yang signifikannya ya di pinggir-pinggirnya. Sedangkan di tengahnya itu ya cenderung cenderung stabil, ya. Atau inti apinya itu cenderung stabil. Nah, itu yang disebut sebagai redundansi temporal, ya. Karena tidak terlalu banyak perubahan di situ, ya.
bisa diwakili oleh beberapa frame saja. Nah, itu yang disebut sebagai temporal redundancy. Nah, ada juga yang disebut sebagai informasi yang relevan ya. Ini disebut juga sebagai psikovisual redundancy, di mana beberapa informasi itu ya secara relatif ya memiliki tingkat apa kepentingan yang lebih rendah ya dilihat dari eh, persepsi mata manusia ya. Nah, ini agak berbeda dengan interpixel dan juga coding ya, di mana kalau redundansi psikovisual ini atau irrelevant information ini harus dikonfirmasi dengan pandangan mata manusia. Karena pada saat dihilangkan informasi yang irrelevan ini, bisa saja terjadi reduksi informasi yang besar secara kuantitatif, tapi secara pandangan mata dia tidak terlalu berbeda seperti itu. Ya. Nah, sedangkan coding redundansi di sini adalah dengan melakukan pengurangan jumlah bit ya untuk merepresentasikan satu nilai pixel misalkan ya. Nah, ini nanti kita akan lihat ya. Salah satu contohnya adalah kuantisasi. Ini bisa digunakan untuk menghilangkan coding redundansi dan juga tadi irrelevant information juga bisa dihilangkan menggunakan kuantisasi. Nah, ini misalkan ya kita punya ya kita sudah pernah menyinggung ini ya dalam pembahasan tentang histogram ya. Ini adalah kemunculan ya, probabilitas atau peluang kemunculan nilai pixel tertentu ya. Ini nilai pixel tertentu, jumlah dari nilai pixel tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh pixelnya ada berapa. Maka ya misalkan untuk pixel ke K dia punya dia butuh panjang LRK untuk merepresentasikan nilai nilai bitnya itu. Misalkan nilai pixelnya 10 ya. Nah, untuk merepresentasikan nilai 10 sebenarnya tidak perlu 8 bit ya. Nilai 10 itu bisa direpresentasikan dalam 4 bit ya. 10 itu kan kalau kita ubah ke biner 1010 ya. Dia butuh hanya 4 bit sebenarnya ya. Atau kita nilai pixelnya lebih kecil lagi, misalkan nilai pixelnya 3. Nah, itu hanya butuh 2 pixel, yaitu 11. Nah, misalkan ya setiap nilai pixel tersebut kita hitung kemunculannya, lalu kita hitung panjang bit yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, kita mendapatkan panjang rata-rata ya, panjang rata-rata average ya, panjang rata-rata yang dibutuhkan untuk merepresentasikan satu pixel ya dalam sebuah citra. Misalkan untuk kasus seperti ini misalkan ya kita punya ada 8 ya, ada 8 8 apa namanya? 8 bit ya, 8 mohon maaf 8 tingkat tingkat pixel ya, 8 nilai pixel ya. Dengan masing-masing punya probabilitas sebesar sekian ya. Ya, yang pixel nilai 0 itu 0,19, pixel nilai 1 0,25 dan pixel nilai 7 ya, itu adalah 0,02 ya. Dengan masing-masing kodenya seperti itu ya. Kalau dia ada 8 ya, tingkat tingkat pixelnya ada 8 ya, dia butuh sebenarnya hanya butuh 3 bit saja ya, dari 000 sampai 111. Akan tetapi eh, dengan menggunakan apa namanya eh, rumus yang tadi ya, panjang rata-rata ya, sebenarnya kita bisa mendapatkan bahwa ya, nilai yang dibutuhkan tidak tidak panjang aslinya, panjang yang dibutuhkan sebenarnya tidak tidak perlu sepanjang itu ya, tidak perlu sepanjang yang tadi. Ini ini contoh ya, kita melakukan reduksi ya
dengan melakukan pengkodean tadi ya. Jadi misalkan kita di sini mengkodekan ya yang misalkan jarang muncul ya, ini peluang apa probabilitasnya jarang muncul dikasih yang lebih panjang, lebih panjang, sedangkan yang eh, lebih sering muncul itu diberikan yang eh, representasi yang lebih pendek. Ketika dihitung semuanya, ternyata ya di sini bisa dilakukan pengurangan bit ya dari yang awalnya semua panjangnya 3 bit dikurangi ternyata hanya butuh 2,7 bit. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya citra berukuran 256 kali 256 dengan pengkodean seperti ini dibutuhkan sekitar 176.947,2 bit ya. Sehingga rasio kompresi kalau kita menggunakan format awal ya 256 kali 256 kali 3 dibagi ini kita mendapatkan rasio kompresinya 1,1 dan kita mendapatkan nilai redundannya adalah 0,099 ya. Jadi dengan menggunakan pengkodean ini ya, redundansinya itu menjadi 0,099. Tadi kalau kita menggunakan teori tadi ya, redundansi yang diharapkan itu adalah satu ya, diharapkan nilai redundansinya satu. Nah, oke ini contoh ya, contoh ya citra ya dengan nilai pikselnya itu 8 bit, ukurannya 256 kali 256 dengan coding redundansi ya seperti ini, spasial redundansi seperti ini, irrelevant information seperti ini. Ini informasinya irrelevant karena sebenarnya ya ini tidak ada informasi yang penting ya, kita hanya melihat sebuah citra blank saja. Walaupun sebenarnya ya di sini membutuhkan ya 256 kali 256 kali 8 bit. Tapi kita melihat informasi yang tidak relevan sama sekali. Ini kosong. Ya. Kalau yang ini spasial redundansi karena ini sebenarnya bisa di antara satu nilai piksel dengan di sebelahnya itu berkaitan ya, berhubungan. Ya. Bahkan kita bisa katakan ini sebenarnya bisa direpresentasikan dengan satu nilai saja ya untuk merepresentasikan satu baris. Nah, sedangkan di sini ya ini coding redundansi karena kalau misalkan kita kita reduksi misalkan ya bitnya ya informasinya tidak berubah sebenarnya ya. Kita reduksi misalkan ini menggunakan awalnya 8 bit, kita kurangi bitnya misalnya menjadi 7 ya dia tidak terlalu banyak informasi yang hilang. Kenapa? Karena di sini dia hanya menggunakan beberapa level pixel saja ya, tidak semua dari 8 bit. Kalau 8 bit itu kan berarti ada 256 tingkat pixel. Sedangkan di sini kita lihat hanya satu, dua, tiga, empat ya. Dia hanya menggunakan empat tingkat pixel saja. Ya kalau empat tingkat sebenarnya kita hanya butuh 2 pixel saja sebenarnya. 2 bit saja untuk merepresentasikan 1 pixel. Nah, ya. Nah, ini contoh pengkodean ya. Nanti kita akan bahas bagaimana mengubah dari kode yang ini menjadi kode yang sini. Oke, ya. Nah, tadi kita singgung ada yang namanya lossless, ada yang namanya lossy, ya. Lossless, metode kompresi lossless ini akan mengganti simbol dengan simbol biner yang lain, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana mengganti proses menggantinya itu seperti apa, itu yang nanti kita bahas ya. Misalkan kita bisa saja mengganti yang ini ya, yang 00 ini dengan 0 di sini, 0 di sini ya. Yang B ini seperti ini, yang C. Tapi mana yang kira-kira lebih tepat ya? Pengkodean yang mana? Apakah pengkodean yang B
atau komponen yang C. Ya. Nah, nanti kita akan bahas mau apa metode-metode kompresi. Oke, salah satu yang penting untuk diperhatikan ya dalam metode kompresi itu adalah probabilitas atau peluang kemunculan sebuah data, ya, peluang kemunculan. Nah, dengan mengetahui peluang kemunculannya, kita bisa menentukan information content, dari eh, data tersebut ya. Ya, semakin tinggi probabilitasnya, ya, prinsipnya ya, semakin tinggi probabilitasnya, semakin sering dia muncul, maka seharusnya jumlah biner yang digunakan untuk merepresentasikan data tersebut harusnya semakin kecil. Karena kalau dia sering muncul, berarti kan dia akan mengambil banyak tempat ya, mengambil banyak tempat. Kalau eh, misalkan dalam sebuah, jadi kita misalkan punya gudang yang kapasitasnya terbatas ya, dan kita punya banyak barang ya, maka kita utamakan ya barang yang banyak jumlahnya itu adalah barang yang ukurannya sedikit, supaya dia bisa muat lebih banyak di dalam gudang kita. Sedangkan barang-barang yang besar itu kita upayakan supaya jumlahnya sedikit, ya. Karena barang yang besar itu satu barang saja sudah memerlukan ruang yang besar, ya. Sedangkan kalau misalkan barangnya itu kecil, ya, nah dengan ukuran yang sama untuk menyimpan satu barang besar, kita bisa menyimpan banyak barang yang kecil. Nah, eh, apa analoginya seperti itu ya. Nah, untuk menghitung ya information content ini, ya, kita menggunakan rumus ini. Jadi information content dari sebuah simbol A ya adalah log 2 dari seper ya peluang kemunculan simbol A, atau minus log ya, minus log 2 dari kemunculan simbol A ya. Nah, ini kenapa menggunakan log ya? Kenapa menggunakan log ya? Ini penggunaan log di sini memang salah satunya untuk menghindari ketika eh, angkanya itu sangat kecil ya. Karena kalau misalkan angkanya sangat kecil, belum lagi kalau nanti melibatkan operasi-operasi perkalian ya, maka hasil kalinya itu kan menjadi sangat kecil ya. Dengan menggunakan eh, operasi log ya, angka yang kecil tadi bisa diminimalisir ya. Nah, log 2 ini mengindikasikan bahwa informasinya direpresentasikan dalam bentuk biner. Nah, sedangkan entropi ya, ini information content dari seluruh data. Keseluruhan data adalah ya tinggal di total saja. Untuk semua simbolnya ya di total berapa nilai entropinya ya, berapa nilai eh, apa information content dikali dengan jumlah kemunculannya. Dikali dengan peluang seberapa sering dia muncul. Kita dapatkan rumus entropi ini. Nah, ya. Nah, rumus entropi ini sendiri ini berasal dari apa? Teori informasi ya. Di mana teori informasi mengatakan pembangkitan dari informasi bisa dimodelkan dalam sebuah proses probabilistik ya, dengan mengasumsikan bahwa eh, satu simbol, kemunculan satu simbol itu bisa dianggap sebagai sebuah kejadian acak dengan probabilitas tertentu ya. Kita dapatkan ya rumus ini, rumus entropi ya. Ini adalah informasi rata-rata untuk setiap eh, sumber output ya. Contoh misalkan untuk satu data dia punya 4 simbol ya, 4 simbol. 4 simbol di sini ya. 1, 2, 3, 4 dengan kemunculan masing-masing sekian. Nah, kita dapatkan dari proses entropy 1600 eh
maaf, 1,6614 bits per pixel. Di setiap pixel itu ya itu memiliki information content sebesar 1,6614. Nah, ini ya. Ini entropinya 1,66 ya. Ini entropinya 8 bit. Ini entropinya 1,566 ya. Nah, kriteria fidelity tadi ya, seberapa besar informasi hilang. Ini cara paling mudahnya adalah menghitung error. Error antara asal ya, asal itu yang fxy dengan setelah dikompresi yang ftopy ini. Ya. Nah, kita bisa menggunakan root mean square ya RMS atau bisa menggunakan SNR, signal to noise. Ya. Nah, kalau seperti ini misalkan ini ya, kita lakukan proses penghilangan informasi. Di sini errornya di sini adalah 5,17, ini 15,67, ini 14,7 ya. Semakin besar errornya ya semakin banyak informasi yang hilang ya. Nah, ini yang bersifat objektif ya menggunakan rumus, atau yang bersifat subjektif ini tergantung penglihatan mata manusia. Ya. Sekali lagi, ini bisa jadi tidak tidak nyambung dengan sini ya. Nah, bisa jadi dengan kualitas yang seperti ini pun, oh ternyata mata kita masih bisa menganggap ini sebuah informasi yang kita masih bisa menangkap informasinya seperti itu ya. Oke, ya sekian ya untuk video ini. Kita akan lanjutkan dengan video berikutnya yang akan membahas lebih detail tentang metode kompresi. Sampai jumpa di video berikutnya.